Pagi ini aku dikagetkan oleh sebuah pesan WhatsApp dari seseorang yang sudah lama ku kenal. Dia bernama Dodi. Berikut isi pesan WhatsApp-nya. Dari hati yang terdalam, aku sangat amat meminta maaf kepadamu atas semua apa yang sudah aku perlakukan kepadamu. Satu pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian kita. Jika kamu benar-benar dan masih mencintai orang tersebut, maka jangan pernah melepaskannya di saat kamu sedang menyayanginya. Jika kamu tidak mau menyesal. Aku kaget mendapat pesan WhatsApp seperti itu. Karena kami sudah lama tidak berhubungan. Kurang lebih sudah 2 tahun lost contact. Dia memblokir WhatsAppku, memblokir nomor handphoneku, dan aku tidak tahu bagaimana kabarnya selanjutnya. Baik, aku jelaskan singkat cerita. Dodi adalah teman satu kerjaku. Kami bekerja di perusahaan yang sama, di salah satu proyek pembangunan tol. Di awal pertemuan, aku tahu bahwa Dodi sedikit tertarik kepadaku. Tapi aku tidak terlalu mengambil perhatian, karena aku pikir setiap laki-laki itu memang seperti itu. Especially seorang laki-laki yang bekerja di proyek. Karena ada satu hal yang tertanam di benakku tentang orang yang bekerja di proyek, khususnya laki-laki. Pasti sudah ada yang menunggunya di rumah. Baik itu suami, istri, maupun pacarnya. Jadi, jika ada seorang laki-laki ataupun pria, teman satu proyek yang berusaha untuk mendekati, aku hanya setengah hati dan tidak mengambil hati dengan sepenuhnya. Agar aku tidak sakit hati dan kecewa. Begitu juga yang kulakukan dengan Dodi. Aku mempunyai firasat jika Dodi sudah punya pacar. Tapi karena dia intens selalu menghubungiku, aku memberikan respon. Aku tidak pernah bertanya kepadanya apakah dia sudah punya pacar atau belum. Karena bagiku, jika ingin berteman, ya kita bebas berteman. Selagi orang tersebut belum menikah. Kami begitu dekat. Lambat laun semakin dekat. Berkomunikasi yang intens, bertemu di kantor, makan bersama, jalan bersama, menonton. Sering kami lakukan. Aku tidak merasa ada yang aneh darinya. Setiap hari dia selalu menghubungiku, setiap hari dia selalu menjemputku, kami pergi ke kantor bersama. Hingga suatu ketika, entah kenapa, dia mengetahui jika aku dekat dengan seseorang. Ya, jujur saja, aku juga dekat dengan seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Bukankah sebelum terjalin pernikahan kita bebas untuk melakukan pilihan? Ya, itu yang menjadi prinsipku. Tapi ia tidak bisa menerima. Ia bahkan langsung marah-marah dan membuatku sangat kecewa tanpa mendengar sedikit pun penjelasan dariku. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Ketika aku mendekat, dia menjauh. Ketika aku menelpon, dia reject teleponku. Ketika aku mengirim pesan, bahkan hanya dibaca olehnya. Aku hampir putus asa. Jalan setahun, hubungan kami yang tidak jelas, dia abaikan begitu saja tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan apapun. Hingga pada malam itu, dia mengirim pesan WhatsApp kepadaku dan mengatakan
kalau dia tidak akan menggangguku lagi. Dia sangat kecewa dengan apa yang telah aku lakukan. Aku sangat sedih membaca pesan itu. Tapi ku tegarkan hatiku karena seperti prinsipku di awal bahwa kami hanya berteman. Dia tidak pernah bilang bahwa dia mencintaiku. Dia tidak pernah bilang kalau dia menyukaiku. Dia tidak pernah bilang kalau dia sayang samaku. Jadi, aku hanya tersenyum. Walaupun sebenarnya hatiku sangat sakit dan kecewa. Setelah dia mengirim pesan WhatsApp tersebut, dia memblokir semua nomorku. Sehingga aku tidak tahu lagi bagaimana kabarnya. Kami sempat bertemu beberapa kali di tempat kerja. Tapi setelah itu, karena pekerjaan yang bersifat sementara dan kontrak kerjaku habis, jadi aku tidak pernah lagi bertemu dengannya. Aku tidak pernah berusaha untuk mencari kontaknya atau mencoba menghubunginya lagi. Karena bagiku, aku sudah berusaha untuk menjelaskan, hanya saja dia tidak memberiku kesempatan. Ya, begitulah. Semuanya terjadi begitu saja. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang, dan tiba-tiba pergi. Berlalu tanpa ada jejak. Menurutku, dia tidak serius kepadaku. Makanya aku tidak pernah mencoba mencari. Dan dia juga tidak pernah mencoba menghubungiku lagi sejak itu. Hingga suatu pagi itu, dia mengirimkan pesan WhatsApp kepadaku. Dia sudah menikah 1 tahun yang lalu. Bagaimana tidak kaget? Betapa kagetnya aku, seseorang yang telah menikah mengirimkan pesan WhatsApp seperti itu kepadaku. Lucu kan? Pesan moral yang dapat, jika kalian mencintai seseorang, cintailah orang tersebut dengan baik dan tulus. Jaga dia. Thank you.